Shalom, SMS sejenak menikmati sabda hadir kembali menyapa kita semua. Pintu gerbang kota di masa umat Allah di Perjanjian Lama punya peran yang sangat penting. Di tempat itu, para tua-tua kota duduk untuk memutus perkara, disaksikan para penduduk kota. Hal ini menegaskan peran komunitas sebagai penjaga akuntabilitas. Seseorang membuat janji atau kesepakatan, ia perlu kemudian disaksikan oleh banyak orang yang menjadi saksi sampai ia memenuhinya. Sebagai contoh, dalam Rut pasal yang keempat ayat 1-13, Boas membuat kesepakatan di hadapan para saksi untuk membeli tanah yang menjadi warisan Elimelek, suami Naomi. Elimelek sudah mati, demikian juga dengan kedua anak laki-lakinya. Dan dengan begitu ada Naomi dan ada Ruth yang kemudian perlu ditebus oleh Boas. Boas melakukan peran itu. Ia membuat kesepakatan dan komitmen itu di hadapan para tua-tua, disaksikan oleh penduduk kota, sampai kemudian ia memenuhinya. Di zaman Perjanjian Baru, tradisi perjanjian di pintu gerbang kota itu nampaknya tidak lagi dilakukan. Mungkin karena situasi geopolitik yang sudah berubah. Tapi, Paulus masih memelihara beberapa prinsip yang penting dari tindakan itu, dari praktek itu. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 2 bagian A, kita bisa belajar bahwa Paulus menerapkan prinsip itu kepada Timotius, yaitu bahwa pengajarannya tidak hanya diteruskan kepada Timotius dalam ruang privat, tetapi disaksikan oleh orang-orang yang lainnya. Apa gunanya? Salah satunya adalah untuk verifikasi bahwa apa yang diajarkannya itu benar dan bahwa hidupnya selaras dengan pengajarannya. Di sisi yang lain, dengan disaksikan orang lain pada waktu menerima pengajaran, Timotius juga punya verifikator, apakah hidupnya selaras dengan pengajaran yang diterimanya itu. Dan apakah ia juga kemudian secara konsisten mengajarkannya kepada orang lain sesuai dengan yang diterimanya. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama, dikatakan dengan jelas bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu hidupnya dikelilingi oleh banyak saksi. Bukan hanya orang-orang di sekitarnya yang mengamati hidupnya, tetapi bahkan orang-orang beriman yang sudah mendahuluinya, termasuk para tokoh Alkitab. Hidup orang percaya hari ini terhubung dengan mereka, para pahlawan iman, karena kita mewarisi dan melanjutkan iman mereka. Karenanya, mereka juga menjadi rekan akuntabel bagi orang percaya hari ini. Menjadi tolok ukur kita akan hidup yang berpadanan dengan iman. Di zaman yang mengagungkan privasi dan individualisme, yang cenderung menolak pengamatan orang lain atas hidupnya dan makin renggang dari relasi sosial, orang Kristen ditantang untuk terus menghadirkan peranan para saksi demi hidup dan pengajaran yang akuntabel. Pemurid dan bersahabat menjadi salah satu upaya dan sarana untuk menumbuhkan kehidupan yang terbuka bagi para murid untuk saling mempercayakan hidup. Keberhasilan dan kemenangan menjadi sukacita bersama, dirayakan bersama-sama. Tetapi kegagalan dan kejatuhan menjadi kesempatan untuk saling menopang, untuk saling menegur, saling mengampuni, dan saling menerima kembali. Di dalam relasi seperti itulah, kesaksian yang otentik dan nyata akan karya anugerah Tuhan bisa terjadi. Punyakah saudara orang-orang yang dekat, yang kepada mereka saudara bisa saling membuka diri secara otentik dan mempercayakan diri untuk diamati, diingatkan, ditegur, dan dibantu untuk menghidupi komitmen hidup sebagai pengikut Kristus. Sahabat Perkantas, berdoalah, temukanlah, percayakanlah hidupmu kepada rekan akuntabelmu. Tuhan memberkati.